Selamat pagi buat kita semua, selamat hari Minggu. Kita mau mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan, datang kepada Tuhan pada hari ini. Sebelum kita memulai, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat berkat-Mu kepada kami, kesehatan yang baik dan juga sukacita yang selalu Kau nyatakan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Kau beri pada hari Minggu pagi ini Tuhan. Kami boleh datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kami mau menaikkan ucapan syukur kami, membawa korban syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu, jiwa kami rindu dan haus akan Engkau ya Tuhan. Bapa yang baik, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat ini Tuhan dalam ibadah kami. Dan kami juga khusus berdoa buat saudara-saudara kami, jemaat-jemaat-Mu Bethany Alpha yang saat ini beribadah dari rumah atau dimanapun mereka berada. Biar Tuhan Engkau yang memberkati mereka, menjamah hati mereka, supaya mereka juga boleh merasakan hadirat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami siap untuk memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita percaya Bapa kita sungguh baik dan kasih setianya, rahmat-Nya selalu baru bagi kita setiap pagi. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa
sembah Tuhan, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, terima kasih ya Bapa, Kau sungguh baik ya Tuhan, haleluya. Kami naikkan syukur kami Tuhan, kami sembah Kau Tuhan, terpuji nama-Mu ya Bapa, haleluya. Besar setiamu Tuhan, besar kasih-Mu Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami Tuhan, haleluya. Jamah kami Tuhan, jamah hati kami Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah mulai menaikkan ucapan syukur kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sudah boleh menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Karena jiwa kami selalu rindu, jiwa kami selalu haus akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau bersorak-sorai meninggikan nama-Mu. Mari Tuhan, hadirlah Engkau terus ada di ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk bersorak-sorai. Haleluya, amin. Saudaraku, mari kita angkat suara kita puji dan kita serukan nama Yesus. Nyanyi bagi Dia. Kita bersorak-sorai, kita tinggikan nama Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak
kita sudah diberikan sukacita dan semangat baru daripada Tuhan. Sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak membawa apapun juga saat kita datang ke dunia, dan kita tinggal semuanya pada akhirnya ketika kita kembali ke surga. Mari kita punya hati yang taat dan setia hanya kepada Tuhan saja. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Shalom. Kita persiapkan diri kita. Kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah-Mu kepada kami. Hari Minggu yang baru yang Tuhan percayakan untuk kami isi hari ini. Dan kami memilih untuk beribadah hari ini. Dan saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau tetap setia menyampaikan isi hati-Mu, menyampaikan perintah apa yang harus kami kerjakan, apa yang harus kami lakukan dalam menjalani hidup kami ke depan. Dan percaya Roh Kudus, kami berdoa supaya memimpin kami, menguasai hati, pikiran kami, sehingga kami menjadi pendengar firman yang baik, dan hamba-Mu sebagai hamba Tuhan menyampaikan firman yang baik. Dan kami semua mengerti dan terutama melakukannya dalam hidup kami. Terpuji dan termulia nama-Mu.
buat sumber kebenaran satu-satunya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu. Kembali kita akan dengarkan perintah Tuhan. Sebagai Tuhan dalam hidup kita, maka Yesus adalah penguasa tunggal. Ketika Yesus penguasa, maka kita hambanya. Ya, saya mereview lagi apa yang sudah kita pelajari dan yang harus kita lakukan. Maka seluruh hidup kita serahkan kepada Tuhan. Yang pertama, tubuh kita. Perintah Tuhan adalah kita persembahkan kepadanya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadanya. Dan kemudian roh kita. Roh kita harus kita koneksikan, harus terus kita hubungkan kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, sehingga kita memperoleh kasih yang dari Tuhan itu, sehingga kita dalam hidup kita sanggup mengasihi orang lain dan mampu mengasihi orang-orang yang menyakiti kita. Nah, hari ini kita belajar tentang jiwa kita. Apa yang harus kita lakukan sebagai hamba Tuhan dalam hal jiwa kita. Di dalam jiwa kita itu ada pikiran, ada perasaan, dan ada kehendak kita. Jiwa ini sangat penting, harus kita perhatikan. Kenapa? Karena semua keputusan yang kita ambil, semua tindakan yang kita ambil bersumber dari jiwa kita. Jiwa kitalah yang memutuskan, kehendak kitalah yang memutuskan apa yang harus kita lakukan. Kalau kita review ke belakang, maka semua keputusan-keputusan kitalah yang membuat kita sampai hari ini. Apa yang tidak baik, apa yang baik, itu adalah keputusan kita. Maka hari ini kita mesti belajar apa yang Tuhan mau kita kerjakan, apa yang Tuhan mau kita lakukan mengenai jiwa kita, mengenai pikiran kita, mengenai perasaan kita, mengenai kehendak kita. Pikiran-pikiran kita serta perasaan-perasaan kita itu sangat besar pengaruhnya dalam kehendak kita, dalam keputusan-keputusan yang kita ambil. Maka kita baca Filipi 2 ayat 5. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu. Filipi 2 ayat 5 sampai 7 nantinya. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Firman ini memerintahkan kita dalam hidup kita bersama. Apa yang dimaksud dengan hidupmu bersama ini? Hidup bersama ini adalah hidup dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Di dalam keluarga kita, hidup bersama istri, hidup bersama suami, hidup bersama anak-anak, hidup bersama orang tua, hidup bersama kakak, adik, saudara, hidup bersama juga di dalam komunitas, hidup bersama juga di dalam pekerjaan, hidup bersama juga dalam bisnis, hidup bersama juga dalam pelayanan. Itulah hidup bersama yang dimaksud di ayat ini. Dan perintahnya, kita harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa itu? Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi dalam hidup kita bersama, tirulah Yesus dalam pikiran dan perasaannya. Yesus yang sebenarnya adalah Allah, dia nggak menganggap kealahannya itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan.
Malah dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, seorang manusia. Tuhan yang menjadi manusia. Dalam King James Version ayat 7 ini ditulis begini. But made himself of no reputation. Jadi Yesus membuat dirinya tidak punya reputasi. Dalam pikirannya dan dalam perasaannya, reputasinya sebagai Allah itu dikosongkan, ditiadakan. Dia bikin dalam pikirannya dan dalam perasaannya dia nggak punya reputasi. Padahal reputasinya adalah sebagai Allah. Padahal dia bisa membangkitkan orang mati, dia bisa menyembuhkan orang lain. Itu reputasi yang luar biasa. Tapi dalam hidupnya ketika di dunia bersama murid-muridnya, bersama orang-orang di sekitarnya, dia buat di dalam pikiran dan perasaannya bahwa reputasi itu tidak ada. Bukan sesuatu yang harus dipertahankan, bukan sesuatu yang harus dibanggakan. Saya bersyukur, saya merenungkan firman ini. Maka firman ini, perintah ini berbanding terbalik dengan apa yang kita dengar sehari-hari. Dunia ini, orang-orang di dunia ini bangga dengan reputasinya, mempertahankan reputasinya, mengejar reputasinya. Itu yang diajarkan dunia ini. Tapi Yesus mengajarkan terbalik. Di dalam pikiran dan di dalam perasaan kita diperintahkan sama seperti Yesus lakukan, yaitu dia buat dirinya tanpa reputasi. Di sosial media ada video-video yang kita bisa tonton, kita bisa lihat yang viral, yang menunjukkan orang-orang dengan reputasi yang hebat, kemudian mempertahankan reputasinya, memperebutkan reputasinya, memaki-maki orang karena punya reputasi yang baik. Kenapa orang ingin jadi pejabat? Ya karena reputasinya. Kenapa orang pengen kaya? Karena reputasinya. Kenapa orang menumpuk harta benda, punya rumah yang hebat, punya mobil yang hebat? Kebanyakan agar punya reputasi yang baik. Tapi sebenarnya apa yang kita punya, apa yang kita miliki, manusia miliki, itu sebenarnya tidak ada apa-apanya dengan apa yang dimiliki Tuhan, kuasanya. Tapi Tuhan, Yesus sendiri membuat dirinya tanpa reputasi. Ini sekali lagi, ini adalah kebalikan dari apa yang diajarkan dunia. Mari kita buka contohnya. 1 Yohanes 2 ayat 16. Saya akan bacakan. Dengar baik. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi dunia, pikiran-pikiran dunia adalah soal keinginan daging, soal keinginan mata, serta soal keangkuhan hidup. Sehingga tujuan manusia, kebanyakan manusia duniawi, itu mengejar sesuatu, apakah itu benda, apakah itu reputasi, apakah itu prestasi, yaitu karena keinginan dagingnya, keinginan matanya, serta keangkuhan hidupnya. Maka Bapak Ibu, mari kita belajar. Hari ini Tuhan memerintahkan kita, pikiran-pikiran dunia itu harus kita buang, kita gantikan dengan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Dalam firman tadi ada kata menaruh pikiran dan perasaan. Jadi kita harus memasukkan pikiran dan perasaan ke dalam pikiran dan perasaan kita
kita harus memasukkan pikiran dan perasaan yang baru yang dari Kristus ke dalam pikiran dan perasaan kita. Sebenarnya sebelum kita mengenal Kristus, pikiran dan perasaan kita sudah ada. Sama seperti gelas aqua yang penuh ini, inilah pikiran dan perasaan kita, sudah ada isinya. Tapi isinya, ketika Yesus bukan Tuhan dalam hidup kita, isinya adalah soal keduniawian tadi, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Maka perintah Tuhan hari ini, isikan dengan sesuatu yang baru. Bayangkanlah ini adalah air yang beracun. Maka bagaimana caranya supaya isi pikiran dan perasaan kita bukan yang beracun lagi? Kita nggak bisa menuangnya, mengosongkannya, karena pikiran dan perasaan kita nggak bisa kosong. Maka kita harus mengisi yang baru, yang dari Tuhan itu. Sehingga nanti dalam prosesnya semua yang beracun itu akan keluar digantikan dengan yang baru yang dari Tuhan itu. Itu caranya. Jadi hari ini putuskanlah untuk kita mengisi pikiran dan perasaan kita dengan sesuatu yang baru yang dari Tuhan itu. Yang hari ini kita pelajari adalah jangan pikirkan reputasi kita. Kosongkan. Supaya dengan itu kita mampu melakukan apa yang Yesus lakukan di ayat 8 dan 9 di Filipi 2. Saya akan bacakan. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi Yesus ketika pikiran dan perasaannya itu ketika Yesus pikiran dan perasaannya itu mengosongkan dirinya, tidak menganggap reputasinya itu adalah sesuatu yang harus dipertahankan, kealahannya, maka dalam keadaannya sebagai manusia itu dia mampu taat, dia memilih untuk taat sampai mati. Seperti kehendak Bapa, seperti rencananya Bapa. Kita nggak mungkin melakukan itu tanpa pikiran dan perasaan yang seperti dimiliki oleh Kristus. Kita nggak akan mampu taat di dalam pikiran dan perasaan kita. Nggak mampu. Kenapa? Karena kita terus mempertahankan reputasi kita. Maka apa yang terjadi dalam kehidupan kita bersama, kita menjadi sombong, akan terjadi keributan, akan terjadi iri hati, akan terjadi kedengkian, akan terjadi segala macam hal-hal yang jahat. Kenapa? Ketika orang-orang mempertahankan reputasinya. Maka tidak ada ketaatan di situ, maka kita nggak akan mampu melakukan ketaatan akan firman dalam kehendak kita. Maka hari ini belajarlah dan lakukanlah firman ini supaya kita mampu taat. Dan apa yang disediakan Allah? Ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Itulah sebabnya. Dengar baik. Itulah sebabnya. Ketika pikiran dan perasaan itu tadi seperti yang dimiliki Kristus, maka kehendaknya adalah ketaatan. Itulah sebabnya Allah meninggikan. Manusia ingin ditinggikan. Kenapa mengejar reputasi? Karena ingin ditinggikan. Tapi Allah pasti meninggikan. Ada pujian yang berkata, bila Engkau yang membuka pintu, tak ada satupun yang dapat menutupnya. Bila Engkau yang mengangkat aku, tidak ada satupun yang dapat merendahkanku. Maka ketika Allah meninggikan kita, gak ada satupun yang bisa merendahkan kita. Tapi kalau kita meninggikan diri sendiri, orang lain akan menjatuhkan kita.
Tuhan Yesus mempraktekkannya di dalam pelayanannya. Itu mengapa Yesus jarang menyebut dirinya Tuhan. Alkitab di Perjanjian Baru tentang pelayanan Yesus, kalau kita baca, Yesus jarang menyebut dirinya Tuhan. Sehingga orang-orang yang menentang kekristenan mengatakan bahwa Yesus gak pernah menyebut dirinya Tuhan. Salah. Yesus pernah menyebut dirinya Tuhan. Ada tertulis. Mari kita baca Yohanes 13 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Tapi yang menganggap Yesus sebelum dia mengucapkan bahwa akulah Tuhan adalah murid-muridnya. Yesus punya kuasa. Yesus menunjukkannya kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang di sekitarnya. Hingga murid-muridnya dan orang-orang di sekitarnya yang percaya kepadanya menyebutkan engkaulah Tuhan, engkaulah Mesias. Tapi dia gak menyebutkan dirinya kepada orang Farisi, akulah Tuhan. Karena orang Farisi itu gak percaya sama dia dan gak menganggap dia Tuhan. Untuk apa? Yesus memiliki kuasa sebagai Tuhan, membangkitkan orang mati dan bangkit dari kematian. Orang-orang yang percaya kepadanya lah yang menyebut dia Tuhan. Dan dia memang Tuhan. Saya kasih analogi. Anda mau percaya, Anda mau taat kepada Jokowi, Jokowi tetaplah presiden sekarang. Jokowi belusuan, dia ke desa-desa, dia ke tempat-tempat terpencil, yang kumuh gitu. Dia tetap presiden. Anda nggak mau taat sebagai warga negara Indonesia kepada presiden itu ada hukumnya. Walaupun Anda nggak taat sama presiden, dia tetap presiden. Dan apa perlunya Jokowi bilang sama orang-orang yang aku presiden loh, aku presiden, nggak ada urusannya. Tapi dia tetap punya kuasa sebagai presiden. Jauh lebih luar biasa Tuhan kita. Dia nggak perlu menyebut kepada orang-orang yang memang membenci dan menentang kekristenan, aku Tuhan, nggak perlu. Alkitab menuliskan dia kepada orang Farisi, dia nggak menyebut aku Tuhan, enggak. Tapi kepada murid-muridnya yang sebenarnya murid-muridnya melihat kuasa itu dan menyebut benar engkau Tuhan, iya. Yesus menyatakan dirinya Tuhan. Kalau orang tidak percaya Tuhan, Yesus sebagai Tuhan, ya tetap gak percaya. Nah, Bapak Ibu, mari kita belajar hari ini. Milikilah perasaan, pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus tadi, yang tidak menonjolkan reputasinya, yang tidak mempertahankan reputasinya. Maka dalam hidup kita bersama, di dalam keluarga kita, di dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, pasti akan ada damai sejahtera dan kita bisa mengasihi dan kita bisa taat. Dan Tuhan akan meninggikan kita, Allah akan meninggikan kita. Kita gak perlu mencari-cari reputasi agar orang melihat, agar orang meninggikan kita, tidak. Allah yang meninggikan kita. Ketika kita memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Mampukan kami melakukannya. Mampukan kami menaruh pikiran dan perasaan yang ada dalam Tuhan. Sehingga dengan itu keputusan kami adalah tetap taat. Kami diperintahkan untuk mengasihi. Dengan pikiran dan perasaan yang seperti itu, kami pasti bisa mengasihi. Dan pada waktumu ketika kami melakukannya, Engkau akan mengangkat kami lebih tinggi lagi.
Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Tuhan Yesus, kami percaya apapun yang kami doakan, Tuhan sudah menyediakan jawabannya. Hari ini kami diperintahkan untuk memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Tuhan Yesus, sehingga kehendak kami menjadi taat kepada Allah. Biarlah semua kami merasakannya, biarlah semua kami mampu melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus tentunya. Dan kami berdoa bagi jemaat-jemaat-Mu dimanapun berada. Kami percaya perintah ini akan memampukan, menguatkan dalam hidup kami semua bersama, akan membawa damai sejahtera dan sukacita. Dan yang terutama kami bersyukur dan percaya bahwa dengan itu Allah akan mengangkat kami dalam segala aspek kehidupan kami. Itu firman-Mu dan itu janji ketika taat melakukan firman. Kami bersyukur menerimanya hari ini, sumber kebenaran kami. Kami terlalu lama memasukkan pikiran dan perasaan yang dari dunia ini, yang hanya berkutat di keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Yang kami kejar hanya itu. Hidup kami habiskan, waktu kami habiskan, energi kami habiskan untuk itu. Untuk benda-benda, untuk reputasi, supaya orang menganggap kami tinggi, hebat. Ampuni kami Tuhan. Kami mau memperbaharui pikiran dan perasaan kami hari ini, mulai hari ini sampai seterusnya, sehingga kami mampu taat. Sehingga tujuan kami adalah untuk memuliakan nama Tuhan sebagai hamba Tuhan.
Berkati kami semua, mampukan kami semua melakukannya. Kami juga berdoa agar semua anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen di bangsa ini, di kota ini melakukannya. Biar semua mengosongkan dirinya, tidak menganggap reputasinya yang hebat itu sesuatu yang perlu dipertahankan. Sehingga melalui anak-anak Tuhan ada damai sejahtera, ada sukacita, ada ketaatan. Kami mendoakan bangsa ini Tuhan Yesus, pemimpin-pemimpinnya terutama, berkati mereka. Mereka punya reputasi yang baik hari ini, reputasi yang tinggi hari ini. Biarlah dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, mereka tidak sibuk mengurusi reputasinya, tapi benar-benar mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga bangsa ini sejahtera, aman. Kami berdoa Tuhan Yesus, buat aparat keamanan yang menjaga keamanan, biarlah Tuhan menyertai. Dan juga tim medis yang sampai saat ini sibuk bekerja karena harus berkonsentrasi penuh menangani orang-orang yang terjangkit virus ini sampai sekarang, yang jumlahnya terus bertambah. Kami berdoa Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, biar mereka juga mengosongkan dirinya dengan reputasi mereka yang ada. Mereka merendahkan dirinya untuk bisa menolong orang-orang itu semua yang sakit ini, karena kami percaya Engkau mengasihi semuanya. Biar lewat tangan-tangan mereka ada kesembuhan, lewat apa yang mereka kerjakan ada pemulihan. Terpuji nama-Mu. Ibadah ini akan berakhir. Kami percaya penyertaan Tuhan tidak akan berakhir dalam hidup kami. Saatnya kami akan menerima berkat-Mu. Mari saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kau sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Lakukanlah itu dengan setia. Taruhlah pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus, dalam hidupmu bersama, di keluargamu, di pekerjaanmu, di bisnismu, dalam studimu, dalam pelayananmu, dimanapun kau berada. Maka Tuhan akan menetapkan kau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya menerima berkat-berkat ini, kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.